Baik sahabat-sahabat sekalian, pada bagian terakhir ini berkaitan dengan aplikasi Al-Maktabah Syamilah. Saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara kita mentakhrij suatu hadis menggunakan kitab Maktabah Syamilah ini. Tentunya untuk icon-icon yang sudah saya jelaskan sebelumnya akan sangat mempengaruhi, sangat berkaitan dengan bagaimana kita melakukan proses takhrij hadis. Jadi alangkah lebih baiknya jika memang belum terlalu paham atau belum terlalu ingat, menonton kembali video-video sebelumnya. Cara mentakhrij hadis atau dalam bahasa pengertian dari takhrij hadis itu sendiri adalah yakni proses di mana kita ingin mengetahui suatu kondisi terkait dengan matan dan sanad hadis yang kita tentukan. Maka kita ke icon al-bahsu, lalu terlebih dahulu memang kita sudah memasukkan kitab-kitab yang ingin kita jadikan rujukan. Misalkan saya di sini sudah memilih kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai. Kutub Sittah yang menjadi standarisasi dari apa yang ingin saya takhrij, itu hadis yang ingin saya takhrij. Lalu selanjutnya kita tinggal menulis. Dalam mentakhrij hadis, tulis hadis atau pilihlah hadis yang memang itu kesahihannya atau kedudukan hadis itu sendiri belum masyhur kesahihannya. Contoh seperti hadis innamal a'malu binniyat, itu sudah sangat dipastikan terkait kesahihan hadis tersebut. Tapi carilah hadis-hadis yang memang sekiranya hadis itu perlu untuk kita melakukan takhrij. Karena ketika mentakhrij hadis-hadis yang memang sudah diketahui banyak orang umum, para pengkaji hadis terkait kesahihannya, maka biasanya dalam aplikasi ini tidak akan memberikan informasi lebih terkait kedudukan hadis itu. Saya menggunakan hadis Ar-Rahimun Yarhamahumur Rahman. Saya akan coba. Nah, ternyata ada di dalam kitab Sunan Abi Daud dan Sunan At-Tirmizi. Sini diriwayatkan oleh Haddatsana Musyaddad ila akhirih. Tanda-tanda biru ini atau warna biru ini yang ada di dalam teks itu kita bisa klik. Nah, disinilah muncul rawinya beserta nama lengkapnya. Itu ya. Sini ada ringkasannya, al-mulkhis atau mulkhas. Sini namanya al-ismu musyaddad bin ila akhiri, ilakumnya, kunyahnya. Karena di dalam takhrij tentunya kita harus mengetahui kondisi rawinya seperti apa. Bagaimana cara mengetahuinya? Di sini ada al-jarh wa ta'dil. Nah, di sini pendapat para ulama muhaddisin kritik terkait musyaddad ini. Bagaimana menurut Abu Hatim Ar-Razi terkait perawi musyaddad ini. Jadi di dalam ilmu hadis ada namanya jarh wa ta'dil yang berfungsi untuk mengetahui kedudukan seorang rawi itu thiqah atau tidak, gitu ya. Di sini juga ada ruwiyaan atau ruwiyaanhu, dia meriwayatkan dari siapa atau dia hadis dia ini diriwayatkan oleh siapa. Di sini ada nama kitabnya, ya, ada babnya.
jika kita ingin mengetahui tinggal klik 2 kali. Oh ternyata sini musyaddad ini terdapat juga riwayatnya di dalam kitab Sunan Abi Daud terkait suatu hadis yang berbeda gitu ya. Jadi itu contoh singkat bagaimana kita bisa mengetahui atau takhrij suatu hadis. Pertama, tentukan hadisnya. Yang kedua, tentukan kitab yang menjadi standar takhrij kita. Jadi harus ada standarnya, karena kalau tidak dipilih maka akan muncul banyak dari berbagai kitab. Pilih kitab yang memang sudah menjadi standar para ulama terkait kajian ilmu hadis. Yang selanjutnya, pilihlah hadis yang memang itu tidak masyhur kesahihannya, belum mutafaq disepakati oleh para ulama terkait kesahihan hadis tersebut. Karena jika memilih hadis yang memang sudah sahih, maka biasanya itu kita akan sulit untuk mentakhrijnya, karena fungsi takhrij itu sendiri untuk mengetahui bagaimana kondisi suatu matan hadis dan rawi hadis itu sendiri, yang nantinya kita bisa memberikan suatu kesimpulan bahwasannya hadis ini adalah hadis yang sahih berdasarkan argumentasi yang telah kita buat. Karena apa? Misalkan rawinya adil, sikoh menurut para muhaddisin kita sebutkan. Jadi itu singkatnya terkait bagaimana cara mentakhrij suatu hadis. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.